Shalom. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita kembali bertemu lagi di ibadah secara online kita 21 November. Nah, adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya. Dan kakak mau tanya nih, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat. Untuk adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab beserta alat tulisnya karena kita akan memulai ibadah kita. Dan untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Bapa. Karena pada hari ini kami dapat bangun dari tidur kami Bapa. Bapa, bila sebentar lagi kami akan bersama dengan teman-teman kami dari tempatnya masing-masing akan beribadah sekolah minggu secara virtual. Turunlah Roh Kudus kepada kami semua supaya kami dapat memahami dan mengerti akan yang akan disampaikan nanti kepada kami, baik melalui firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita untuk menyambut cerita Alkitab yang akan disampaikan. Kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Untuk pagi hari ini kakak ingin menyampaikan cerita Alkitab dari Matius 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Namun sebelum kakak bercerita, marilah kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang menghadap Engkau dengan ucapan syukur atas pimpinan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini sertai dan lingkupi kami semua untuk memiliki iman kepada Engkau dengan kuat kuasa kasih-Mu. Buat kami mengerti semua ajaran-Mu yang bermanfaat untuk kehidupan kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik dan melakukan semuanya sesuai dengan yang Bapa kehendaki atas diri kami. Kami ingin melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 1 ayat 18 sampai ke 25. Dengan perikop kelahiran Yesus Kristus.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini menceritakan tentang dua orang yang saling menyayangi. Mereka adalah Yusuf dan Maria. Pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan, sekaligus membuat Yusuf dan Maria sangat terkejut, ya. Karena Maria seketika itu dia mengandung, padahal Maria dan Yusuf ini masih bertunangan, belum tinggal satu rumah dan belum menjadi suami istri. Karena Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria, nah Yusuf berencana untuk berpisah secara diam-diam. Namun niatnya terhenti karena ia bermimpi dijumpai oleh malaikat Gabriel, yaitu malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan bahwa Maria mengandung berasal dari Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang akan dilahirkan oleh Maria nanti adalah Yesus. Anak itu akan mereka berikan dengan nama Yesus, dan dia akan menjadi seorang anak yang bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dan dia akan menjadi seorang yang sangat berpengaruh, dan dia menjadi orang yang sangat dihormati dan disegani, dan dia akan menjadi seorang penyelamat bagi umat manusia dan bagi orang-orang yang berdosa. Dia tidak tertandingi oleh siapapun. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yusuf terbangun, lalu dia terbangun dari tidurnya, lalu dia segera mengambil Maria dan dia menikahi Maria, menjadikan Maria adalah istrinya. Dia melakukan itu sesuai dengan kehendak oleh Tuhan. Dia mentaati perintah Tuhan di dalam mimpinya. Karena Maria dan Yusuf adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada ajaran Tuhan. Mereka selalu takut akan Tuhan, mereka selalu melakukan yang terbaik. Nah, demikian juga buat kita sekarang, buat adik-adik juga, kalian lakukanlah yang terbaik. Jangan lakukan yang tidak baik, jangan lakukan yang membuat mama dan papa kalian kesal atau marah, tapi lakukan yang terbaik supaya kalian disayangi dan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga, dan terlebih-lebih untuk Tuhan, ya. Demikian yang kakak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik semua, marilah kita menyampaikan, menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu penuh dengan kepapaan dosa dan perbuatan kami. Yang kami perbuat, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari.
Ampuni dan sucikanlah kami, anak-anak-Mu, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur karena kami pada saat ini dapat beribadah meskipun hanya live streaming. Berkatilah pemimpin negara kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami musibah, baik musibah kebanjiran, musibah kedukaan, ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, dilanda oleh sakit penyakit. Berkati dan hiburkanlah mereka semua. Berkatilah para pendeta, penatua, diakon, dan pekabaran Injil, dan guru-guru sekolah minggu kami, agar selalu sehat. Berkatilah orang tua kami masing-masing. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu-Mu, agar kami selalu sehat dan rajin sekolah minggu. Berkati sekolah kami, agar kami bisa menjadi anak yang pintar, cerdas, dan taat kepada orang tua kami dan kepada Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan, kami boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, dan terlebih-lebih bagi Tuhan. Dan kami boleh menjadi panutan, kami boleh menjadi saluran berkat di dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, di besarnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai bentuk tanda ucapan syukur dan juga kemurahan Tuhan atas kehidupan kita dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan diiringi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk doa persembahan kita sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kita. Mari kita berdoa dari tempatnya masing-masing. Kembali pujian dan syukur kami haturkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Nah, begitu besar kasih, kurnia dan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami telah persembahkan persembahan kami Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari sekarang sampai dengan selamanya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan studi kami, kegiatan kami dan orang tua kami serta kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu kami, walaupun masih secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan pujian kita, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, ibadah sekolah hari minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap jaga kesehatannya dan semangat terus mengikuti sekolah hari minggu kita di minggu depan lagi. Kalau keluar rumah ingat pakai masker dan jangan lupa cuci tangan, jauhi kerumunan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.